Naga, baik untuk orang barat atau timur, adalah nama yang sangat dihormati dan istimewa. Sebelum periode Grand Nirvana, tidak ada jenis binatang buas yang berhak disebut naga. Dan setelah periode Grand Nirvana, setelah semua gen binatang bermutasi, semua jenis monster yang unik dan mengerikan lahir. Monster tipe babi memiliki banyak kategori, monster tipe anjing memiliki banyak kategori, monster tipe kucing, monster tipe tikus, monster tipe tokek, tipe serigala, tipe harimau, tipe ular, tipe elang, beruang tipe. Setiap jenis memiliki jumlah spesies yang cukup banyak. Selain ini, ada beberapa monster yang sangat spesial dan langka. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka muncul atau dari mana mereka berevolusi. Mereka mungkin monster yang lahir dalam kondisi yang sangat spesial. Monster-monster ini akan memiliki beberapa nama unik. Sesuai dengan kekuatan mereka, umat manusia akan memberi mereka nama yang berbeda. Naga lapis baja-baja. Ini adalah salah satu spesies naga spesial. Karena kecepatan, kekuatan, pertahanan, pengetahuan, struktur tubuh, hampir sempurna, manusia menyebutnya, naga lapis baja-baja, memberinya gelar, naga. Untuk bisa menerima nama seperti itu, bisa dibayangkan betapa kuat dan mengerikannya naga lapis baja-baja itu. HOWL gelombang-gelombang, ekor naga lapis baja-baja, yang secara praktis lebih panjang dari tubuhnya, dengan cepat melambai, menyebabkan gambar hijau gelap, kabur muncul. Tubuh naga lapis baja-baja itu dengan gila-gilaan menuju ke Shadow Blade, Wang Tong. PU. Karena serangan naga lapis baja-baja, trotoar aspal langsung terbelah. RUMBLE gelombang-gelombang. Wang Tong dan naga lapis baja-baja, satu manusia dan satu monster, pertama kali menabrak salah satu apartemen tempat tinggal. Dinding beton apartemen tempat tinggal itu, seperti tahu, terbelah. Dengan sapuan brutal dari ekor naga lapis baja-baja, semua dinding dan pilar bangunan runtuh. RUMBLE gelombang-gelombang seluruh bangunan tempat tinggal runtuh, menyebabkan debu memenuhi langit. Hu gelombang. Tubuh Wang Tong seperti gelombang angin lembut, setiap gerakan secepat kilatnya memiliki rasa angin di dalamnya. Irama itu jelas bebas. Meskipun serangan naga lapis baja-baja itu sangat cepat dan cukup kuat untuk menyebabkan gelombang kejut yang mengejutkan, tidak satu pun dari mereka yang mampu melukai Wang Tong sama sekali. Dan beberapa sisik naga lapis baja-baja ini terbelah menjadi dua. Siapa yang akan tahu bahwa bahkan setelah bertelur, naga lapis baja-baja ini masih sekuat ini? Wang Tong sangat cemas, karena saya manusia, tubuh saya tidak dapat menerima dampak sebanyak ini seperti lapis baja-baja ini, naga bisa. Pepatah mengatakan bahwa jika Anda selalu bertahan, Anda pasti kalah. Saya bisa menghindar ke samping untuk sementara waktu, tapi saya tidak bisa melanjutkan ini selamanya. Namun, dengan kemampuan pertahanannya, kecuali saya mengenai titik lemahnya, hanya satu atau dua timbangan yang rusak tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Wang Tong mengerutkan kening, tidak ada peluang, sepertinya saya harus mengambil risiko dan membuat peluang saya sendiri. Terlalu kacau. Luo Feng, yang sedang menonton di balkon gedung tinggi dari jauh, tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menyaksikan dua wargot, Wang Tong dan Li Kan, bertarung melawan tiga monster level komandan. Semua trotoar beton, jalan aspal, bangunan komersial, dan bahkan bangunan setinggi lebih dari 10 lantai yang menghalangi jalannya hanya bisa terbelah atau jatuh. Tak satu pun dari mereka bisa menghalangi pertempuran mereka. Dan bangunan runtuh setinggi lebih dari 10 lantai bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun di tubuh mereka. Dikatakan bahwa tubuh monster level pemimpin gerombolan bahkan lebih kuat dari berlian dan bahkan peluru kendali tidak bisa melukai mereka. Sepertinya, mereka tidak berbohong. Petik 2. Ketika bangunan yang tingginya lebih dari 10 lantai runtuh, bahkan jika beberapa dari mereka menabrak naga lapis baja-baja, goyangan ekor naga lapis baja-baja cukup untuk langsung menghancurkan beton yang jatuh, memperlihatkan baja yang diperkuat di dalamnya. Setelah melemparkannya, sisik naga lapis baja-baja itu bahkan tidak terluka sama sekali. Mudah dan rileks, kecepatan monster pemimpin gerombolan dan gerakan wargot manusia semuanya melampaui kecepatan suara. Yah, ini adalah monster pemimpin gerombolan level tinggi dan bukan monster normal, tapi, naga lapis baja-baja. Ini jauh lebih kuat daripada elang emas bermahkota hitam yang saya lihat di TV beberapa waktu yang lalu, saat Luo Feng menonton,
darahnya mendidih. Sayangnya, pertukaran pukulan di antara mereka terlalu cepat, saya bahkan tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Luo Feng hanya bisa melihat kekuatan destruktif yang mengerikan yang disebabkan oleh pertarungan antara kedua belah pihak. HOWL gelombang-gelombang. ROAR gelombang-gelombang. Bersamaan dengan raungan amarah yang mengerikan datang lebih dari 10 juta monster di bawah pimpinan sekitar 30 monster level komandan yang menutupi seluruh tanah saat mereka datang menyerang. Untuk sesaat, seluruh tanah berguncang. Dua babi hutan berskala 3 berskala api yang saat ini bekerja sama saat mereka bertarung melawan makhluk buas besar, Likan, segera mengeluarkan raungan yang mengguncang dan menggetarkan langit. Orang buas besar bernama Li itu benar-benar kuat. Luo Feng sedang memandangi dari balkon dan melihat pemandangan di bawah yang sepertinya dunia akan berakhir. Gada itu kuat dan menghindarinya sangat cepat. Itu benar-benar kelas Ruwei, teknik menghindar, dan dia sangat berpengalaman dengannya. Dia bisa menggunakan setiap bagian dari lingkungan. Dia bahkan bisa menggunakan monster yang menyerangnya. Kontrol atas medan perang ini jauh di atas saya. Luo Feng mengkritik dan pada saat yang sama menyerap pengalaman. Meskipun dia juga kelas Ruwei, dia masih belum bisa menggunakan setiap bagian dari area sekitarnya dengan sempurna untuk membantunya dalam pertempuran sampai mati. Dan pria bernama Wang itu bahkan lebih kuat. Keheranan Luo Feng terlihat melalui matanya, tekniknya, tidak hanya jauh melampaui kelas Ruwei, tapi juga melampaui kemampuan besar bernama Li yang kejam untuk mengendalikan sekeliling. Itu telah mencapai tingkat alami dengan itu, keinginan sendiri. Tubuhnya seperti angin. Untuk teknik, dia pasti seorang master. Petik 2. Meskipun teknik Luo Feng luar biasa, masih ada perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan kedua wargot ini. Sebenarnya, Luo Feng tidak tahu persis siapa mereka berdua. Pedang bayangan, Wang Tong, wargot canggih yang terkenal di seluruh dunia. Mitra terbaiknya, Bear Strength, Likan, adalah wargot perantara yang spesialisasinya terletak pada kekuatannya. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan wargot tingkat lanjut. Kedua orang ini telah melalui banyak pertempuran sampai mati dan merupakan elit absolut dunia ini, jadi mereka memiliki banyak pengalaman. Itulah mengapa teknik mereka sangat luar biasa. Pria bernama Wang terluka. Tidak, tunggu, itu hanya tipuan. Kepala naga lapis baja-baja terluka sekarang. Mata Luo Feng terbuka lebar saat dia mengamati melalui teropong di tangan. Seluruh gerombolan monster marah, bahkan dua babi hutan tombak berskala 3 itu juga marah. Tunggu, meski naga lapis baja-baja itu terluka parah, bahkan lebih marah dari sebelumnya. Pria bernama Wang itu mencoba yang terbaik untuk menghindar. Luo Feng sangat bersemangat. Oh ya, pria bernama Wang itu mencoba menghindari roh naga lapis baja-baja ini. Wargot ini sangat kejam, dan pedangnya sangat cepat. Petik 2. Luo Feng menyadari bahwa pria bernama Wang berusaha mati-matian untuk mengontrol ritme pertempuran, tetapi meskipun naga lapis baja-baja telah dilemahkan karena bertelur, struktur tubuhnya masih jauh di atas Wang Tong ini. Ritme, ya, kendalikan ritme pertempuran. Jika ini terus berlanjut, mungkin pria bernama Wang itu benar-benar bisa membunuh naga lapis baja-baja itu. Pada saat itu, mungkin mereka bahkan akan mendapatkan telur naga berlapis baja-baja. Telur yang bisa melahirkan spesies unik, naga lapis baja-baja, itu pasti sangat berharga. Tiba-tiba, mata Luo Feng berkedip. Telur naga. Naga lapis baja-baja, dua babi hutan tombak berskala 3, ketiga pemimpin gerombolan ini semuanya telah keluar. Kedua wargot itu juga ada di sini. Yang juga berarti, karena tidak ada monster pemimpin gerombolan di sarang monster, aku akan memiliki kesempatan untuk memasuki sarang dan mencuri telur naga. Luo Feng hanya bisa mendengar jantungnya berbunyi, THUMP, seolah-olah akan meledakkan dadanya. Detak jantungnya seperti detak drum. Semangat, gugup. Luo Feng tidak berencana mencuri telur naga sebelumnya. Dia berpikir bahwa begitu dua wargot menuju ke sana, mereka akan bertarung melawan 3 monster level pemimpin gerombolan di sarang lama. Jika itu terjadi, maka jika dia pergi, dia hanya akan terbang menuju kematiannya. Namun, situasinya sekarang berbeda. Agar saudara benar-benar berdiri dari kursi roda dan berjalan di bawah sinar matahari seperti orang normal, dia akan membutuhkan ramuan kehidupan.
Ramuan kehidupan, ini bernilai setidaknya 30 miliar. Kecuali jika saya menjadi seorang wargot, maka, pada tingkat ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi saya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Mencuri telur naga ini adalah kesempatan yang sempurna. Petik 2 titik. Begitu pikiran ini muncul di benak Luo Feng, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Harga telur naga sangat mahal. Karena mayat naga tidak terlalu sulit didapat, tapi telur naga adalah, sejak menerima berita naga bertelur sangat sulit, dan monster yang telah menerima gelar, naga, sangat bangga. Begitu mereka mengira akan mati, mereka lebih suka menghancurkan telur itu daripada membiarkannya jatuh ke tangan manusia. Karena itu, jumlah telur naga yang dimiliki manusia di seluruh dunia sangat rendah. Tentu, harganya juga tinggi. Meskipun Family Mart itu adalah sarang monster dan ada monster dalam jumlah besar yang ditempatkan di sana, tidak ada monster pemimpin gerombolan di sana sekarang. Jika saya gagal, maka saya akan melarikan diri. Luo Feng mengatupkan giginya, aku akan melakukannya. Jika saya berhasil, maka saya akan mendapat banyak uang. Petik 2 titik. Alih-alih terus menonton, Luo Feng segera melompat dari balkon di lantai 16 dan menuju ke tanah seperti anak panah. Sementara Luo Feng menuju sarang monster, kota Jiangnan yang berada sekitar 1000 mil jauhnya masih dalam masa damai, disinilah tanah damai umat manusia berada. Kota Yangzhou, sektor Mingyue. Badai salju tadi malam menyebabkan seluruh sektor dipenuhi salju. Sekelompok anak-anak dengan senang hati membuat beberapa manusia salju dan bertarung dalam pertarungan bola salju. Beberapa orang tua juga dengan lambat dan bebas berjalan-jalan di dalam sektor ini. Jalanan di luar sektor tersebut dipenuhi dengan mobil sport gagah dan kupe dengan lekuk tubuh yang cantik. Terkadang, mobil mewah dengan kemampuan terbang terlihat terbang lewat. Chen Gu dan istrinya duduk di bangku batu yang bersih saat mereka melihat anak-anak mereka membuat manusia salju tidak terlalu jauh. Kota-kota markas jelas merupakan tempat yang lebih baik untuk dikunjungi, Chen Gu tidak bisa menahan nafas. Mereka bagus, karena hutan belantara dipenuhi monster. Hanya pejuang yang bisa pergi ke sana. Saya berkata, Chen tua, kapan Anda akan pensiun dari pasukan tempur Anda? Istri Chen Gu di samping berkata dengan sedih, kamu telah memberikan segalanya selama ini. Sudah waktunya Anda beristirahat dan menikmati hidup. Chen Gu memandangi istrinya, dan kemudian memandang putranya dari kejauhan, istri saya tidak bisa terus memikirkan pensiun. Pasukan palu api kami saat ini sedang dalam periode pertumbuhan yang cepat, dan saya ingin bertarung dengan saudara-saudara lama saya untuk lebih. Mungkin setelah 1,5 tahun lagi, kekuatan saya tidak akan bisa mengimbangi kekuatan skuad. Dan pada saat itu, skuad mungkin akan merekrut anggota baru. Ketika itu terjadi, saya akan pensiun. Petik 2 titik. Chen Gu jelas. Selain Luo Feng, anggota regu palu api sudah cukup tua. Dengan tingkat peningkatan Luo Feng yang menakjubkan, setelah 1,5 tahun lagi, Chen Ge, Wei Qin, dan Wei Ti mungkin tidak bisa mengimbangi, jadi itu normal bagi mereka untuk pensiun. Saya mendengar dari orang tua Luo Feng bahwa Luo Feng masih belum kembali. Apakah dia masih di alam liar? Tanya istri Chen Gu. Ya, Chen Gu mengangguk. Bukankah dia berusaha terlalu keras? Istri Chen Gu tidak bisa menahan nafas, dia harus tahu kapan harus berhenti. Dan kota pusatnya begitu damai dan nyaman. Kota pusatnya nyaman, dan bebas dari ancaman monster. Teknologi saat ini menghadirkan berbagai jenis kenyamanan bagi umat manusia. Adapun di alam liar, bahaya mengintai di mana-mana. Apa yang kamu pahami, jika semua orang hanya ingin bersenang-senang, lalu bagaimana umat manusia akan bertarung melawan monster? Chen Gu tidak bisa menahan untuk tidak memarahi, itu karena usaha dari ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras mereka dan, yang lebih penting, kekuatan para pejuang Wargot, dan bahkan keberadaan di luar Wargot. Karena mereka, manusia bisa hidup damai di kota-kota markas. Petik 2 titik. Kota pusat dan hutan belantara secara praktis adalah dua dunia yang berbeda. Salah satunya adalah dunia yang nyaman dan damai. Salah satunya adalah dunia berdarah di mana bahaya mengintai di segala penjuru. Di alam liar, hanya elit absolut, para petarung, yang bisa pergi ke sana. Oh iya, istriku, ketika orang tua Luo Feng bertanya lagi padamu, katakan saja pada mereka. Luo Feng akan segera kembali, kata Chen Gu.
Saya mengerti, istri Chen Gu mengangguk. Tidak seperti suasana kota markas, pertarungan puncak sedang berlangsung dengan 2 wargot dan 3 pemimpin gerombolan di pinggiran utara kota tanda pagar 003, kota dengan jumlah monster terbesar di seluruh Eropa dan Asia. Saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Kalau tidak, jika pemimpin gerombolan monster mencapai kemenangan dan kembali ke sarang, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Jika wargot manusia mencapai kemenangan, maka saya masih tidak memiliki kesempatan jika mereka pergi ke sarang monster. Luo Feng dengan cepat bergerak maju, satu-satunya kesempatan saya adalah waktu yang singkat ini di mana mereka bertarung satu sama lain. Luo Feng, yang didukung oleh keluarga dan teman-temannya di kota markas, sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk balapan melalui kota yang padat dengan monster. Luo Feng dengan cepat memasuki area yang tertutup asap. Luo Feng tersentak dan berlari ke lantai 5 dari sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 6. Dari jendela dan melalui asap di depan, bertonton semua jenis monster memadati jalanan. Bahkan beberapa toko, bangunan tempat tinggal, kantor, dipenuhi dengan monster dalam jumlah besar. Dengan supermarket sebagai intinya, area yang tertutup asap dipenuhi monster. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng mengerutkan kening, monster-monster itu terlalu padat. Saya praktis tidak memiliki kesempatan untuk masuk tanpa menarik perhatian apapun. Bahkan 2 wargot hebat Wang Tong dan Li Kan tidak bisa memasuki area padat ini tanpa menarik perhatian. Mereka hanya dapat memilih untuk menerobos dengan paksa. Jika wargot tidak bisa menyelinap masuk, maka jika saya mencoba, saya pasti akan mati. Sepertinya, hanya ada satu cara. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Keuntungan terbesar Luo Feng dibandingkan dengan para wargot adalah penerbangan. Luo Feng melepaskan perisai heksagonal di punggungnya dan, di bawah kendali kekuatan spiritualnya, perisai itu melayang di depan Luo Feng. Terbang ke sarang monster. Menyenangkan, Luo Feng melompat ke perisai heksagonal, yang hanya melayang sekitar setengah meter dari tanah. Pergilah. Suara mendesing. Perisai heksagonal melesat keluar jendela dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Luo Feng mengontrol pisau, dia bisa membuatnya melebihi kecepatan peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Namun, berat perisai yang ditambahkan dengan berat Luo Feng agak banyak. Tetapi dengan kekuatan spiritual Luo Feng yang kuat, dia masih bisa membuat perisai heksagonal bergerak mendekati kecepatan suara. Namun, saya tidak bisa terbang terlalu cepat, atau ledakan sonik akan terlalu keras dan karena itu menarik perhatian monster, Luo Feng berdiri di atas perisainya saat ia terbang sekitar 50 meter di atas tanah. Karena asapnya tebal, bidang penglihatan manusia dan monster kecil. Karena itu, Luo Feng tidak ditemukan. Asapnya benar-benar telah banyak membantuku. Seperti ini, meskipun monster ada di mana-mana, toko, apartemen, dan kantor, monster di bawah komando naga lapis baja-baja semuanya adalah monster darat dan bukan yang terbang, jadi tidak ada dari mereka yang bisa terbang, dan bidang kecil penglihatan mencegah monster menemukan Luo Feng. Mart keluarga. Luo Feng, yang berada di udara, hampir tidak menemukan bangunan pendek yang memakan banyak ruang. Seluruh keluarga Mart memiliki 5 lantai. Menurut desain aslinya, lantai pertama dan kedua adalah bagian dari supermarket. Sedangkan untuk lantai 3, 4, dan 5, mereka digunakan untuk peralatan rumah tangga yang lebih besar, Tentu saja, setelah puluhan tahun, barang-barang ini tidak bisa dikenali setelah dihancurkan oleh monster. Tapi bangunan berlantai 5 itu praktis sama seperti saat dibangun. Luo Feng mengeluarkan teropong dari tasnya dan mengamati dengan cermat. Meskipun ada banyak asap, melihat melalui teropong masih lebih efektif daripada menggunakan mata telanjang. Melalui jendela yang telah lama hancur, beberapa monster di lantai 3, 4, dan 5 dari toko keluarga bisa dilihat. Anehnya, tidak ada monster di lantai pertama dan kedua. Dan ada monster dalam jumlah besar di mana-mana di sekitar area dekat supermarket. Kecerdasan pemimpin gerombolan sangat tinggi, seperti manusia. Luo Feng berpikir dalam hati, jika saya adalah pemimpin gerombolan, maka saya pasti berharap bawahan saya dilarang datang ke tempat saya tinggal. Jadi lantai pertama dan kedua kemungkinan besar tempat pemimpin gerombolan, naga lapis baja-baja, tinggal. Petik 2.
Untuk lantai 3, 4, dan 5, pasukan elitnya seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk tinggal di sana. Saya kira mereka setingkat komandan. Luo Feng mengamati dengan cermat dari atas supermarket 5 lantai. Dia bahkan berputar-putar di sekitar supermarket dan memeriksa sarang monster ini dari segala arah. Tanpa kepastian mutlak, Luo Feng tidak akan berani menerobos ke sarang monster ini. Ini adalah Luo Feng berada di udara, memegang teropongnya saat mengamati tanah di bawahnya. Teropong ini khusus dibuat untuk para pejuang. Itu mahal, tetapi pada saat yang sama, juga sangat efektif. Luo Feng hampir tidak bisa melihat monster yang berdiri di depan pintu depan supermarket. Monster-monster ini sangat besar dan memiliki bulu yang licin serta sisik yang detil. Komandan level menengah, yang ini adalah komandan level menengah, komandan level tinggi, komandan level menengah, komandan level tinggi, komandan level menengah, komandan level tinggi. Luo Feng terus-menerus membedakan. Setelah membedakan 52 monster, Luo Feng berhenti melihat separuh lainnya. Dari 52 monster ini, ada 32 komandan level menengah dan 20 komandan level tinggi. Bahkan tidak ada satu pun komandan tingkat rendah. Mungkin ada hampir 100 monster level komandan dalam gerombolan ini yang ditempatkan di depan sarang monster. Saya memperkirakan bahwa ada sekitar 60-70 komandan tingkat menengah dan 30-40 komandan tingkat tinggi, Luo Feng berspekulasi sambil memberikan beberapa angka, dan tidak bisa tidak terkejut. Sial, sarang monster ini, selain monster dalam jumlah besar di luar, bahkan memiliki pasukan komandan ini. Dan ada 30-40 komandan tingkat tinggi. Jika itu wargot level pemula, dia mungkin akan kabur. Jika dia bertarung, kemungkinan besar dia akan mati. Seorang wargot tingkat menengah, mungkin punya kesempatan. Seorang wargot tingkat lanjut, mungkin bisa menerobos pertahanan pasukan komandan ini. Apa yang harus saya lakukan? Ada monster di lantai 3, 4, dan 5. Dan ada monster yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi supermarket dan bahkan ada pasukan komandan di depan pintu depan. Bagaimana aku bisa masuk? Bagaimana saya bisa, dalam kondisi tidak menarik perhatian mereka, mencuri telur naga berlapis baja naga itu? Luo Feng dengan cepat berpikir sendiri saat dia berdiri di atas perisai heksagonalnya di udara yang dipenuhi asap.